Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Coach Estes 1594 yang bilang, aku kelelahan karena latihan. Para pemain memaksakan diri hingga batas maksimal dan energiku mulai habis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dan kalian masih belum tahu gimana cara bikin pemain kalian tetap bugar setiap hari, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game top 11 ke depannya. Oke, jadi cara membuat pemain tetap bugar sebenarnya udah pernah saya bahas, tapi udah lama banget. Untuk itu hari ini kita akan kembali membahasnya guys. Nah, kebetulan kali ini kita ada di hari kedua awal musim. Dan ya, seperti biasa di awal musim ini saya belum memperkuat tim sama sekali. Dan tadi tim saya baru aja tumbang di matchday pembuka kompetisi Liga Champion menghadapi HWL FC dengan skor tipis 2-1. Tapi nggak apa-apa. Besok di hari ketiga awal musim kita akan mulai memperkuat tim kita lagi, dan tentu targetnya sangat ambisius, yaitu meraih quadruple. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan setiap hari yaitu latihan. Nah, untuk sesi latihannya sendiri sebenarnya udah sering banget saya bahas, kemarin pun udah kita bahas. Mungkin Bang Estes nggak tahu ya, jadi kita akan bikin lagi, tapi kali ini dengan sesi yang berbeda karena anggap aja kita udah masuk di hari ketiga, anggap aja seperti itu. Dan di sini sebelum kalian mulai melatih tim kalian bisa tingkatkan terlebih dahulu untuk form latihannya guys. Untuk form latihan kalian bisa tingkatkan sampai ke angka 12 atau 14 ya guys ya. Tapi menurut saya untuk form latihan bisa kalian tingkatkan sesuai kebutuhan. Misalkan kalian sering banget pakai form latihan menyerang, ya kalian bisa tingkatkan form latihan menyerang sampai tinggi. Tapi untuk tingginya sendiri saran saya sih jangan terlalu tinggi banget, karena kalau misalkan form latihan itu dibikin sampai maksimal di angka 20, tentu buat tingkatin form latihan sampai di angka 20 itu butuh buku strategi yang expert atau ultimate. Dan kalau kalian maksa tingkatin form latihan ke 20 tanpa menggunakan buku strategi dan kalian ingin form latihannya maksimal, itu bakal sulit dan kalian bakal bikin pemain-pemain kalian itu kelelahan setiap hari. Untuk itu, saat kita berada di awal musim, saran saya sih karena lawan juga yang dihadapi belum terlalu kuat, lebih baik tingkatkan form latihan itu di angka 12 atau maksimal itu di angka 14. Sebagai contoh, kita bakal tingkatin form latihan menyerang di angka 14 saja, karena form latihan menyerang ini sering banget saya gunakan di tiap pertandingannya. Setelah itu kita bisa pilih semua pemain seperti ini. Nah, karena tadi tim saya udah main di Liga Champion ya, atau di Liga Elite, jadi untuk kondisinya ini udah turun, tapi nggak turun banget karena memang strategi juga ngaruh. Nanti kita bakal bahas juga mengenai strategi yang bagus agar pemain kita tidak mudah lelah. Nanti kita bakal bahas juga gimana cara memulihkan kondisi pemain tanpa menggunakan tabungan booster kondisi kita guys. Oke, di sini kita udah pilih semua pemain. Misalkan kalian nggak punya buku strategi, kalian bisa klaim buku strategi gratis setiap hari di sini guys. Total ada 4 buku strategi. Yang satu itu kita bisa klaim secara gratis, 2, ketiga dan keempat kita bisa dapatkan dengan cara nonton iklan singkat di sini. Oke, anggap aja sekarang 3 buku strateginya udah kita klaim, atau 4 buku strateginya udah kita klaim. Jadi biar cepet, selanjutnya setelah kalian mengklaim buku strategi, kalian bisa gunakan buku strategi tersebut atau team play tersebut di sini. Nah, untuk team playnya sendiri total ada 3 tipe. Yang pertama starter, yang kedua expert, dan yang ketiga itu ultimate. Nah, saran saya ketika lawan yang akan kalian hadapi itu nggak terlalu berat atau seimbang ya, mungkin kalian bisa gunakan yang starter aja guys, yang starter. Sementara untuk team play yang expert atau yang ultimate ini kalian bisa gunakan ketika kalian akan menghadapi lawan yang cukup kuat guys. Kalau lawannya nggak terlalu kuat, lebih baik pakai buku strategi atau team play yang starter aja, menurut saya udah cukup. Oke, pada sesi latihan yang pertama di sini kita bisa gunakan buku strategi starter aja. Saya akan pilih buku strategi menyerang dan juga kondisi. Jadi satu buku strategi isinya 2 paket 2 paket untuk ningkatin form latihan menyerang dan juga kondisi. Tapi untuk form latihan kondisi sendiri sedikit banget, jadi kita akan tambah buku strategi yang kondisi ya guys ya. Kebetulan saya punya banyak banget dari klaim buku strategi tiap hari seperti ini guys. Dan
Tiap hari itu saya paling pakainya itu 1 atau 2 buku strategi. Kalau lagi males ya paling 1 doang gitu. Kalau lawannya nggak terlalu kuat, cukup pakai 1 buku strategi. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan drill latihan standar kayak gini, dan usahakan kalian gunakan buku strategi yang intensitasnya mudah atau sangat mudah. Jadi jangan gunakan drill latihan yang intensitasnya sangat sulit guys, karena hal itu bisa bikin kondisi pemain kalian itu kelelahan. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, untuk ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman, kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan pertama dimulai. Kita lihat untuk form latihan kondisi udah maksimal di angka 10. Sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi nanti aja kalau lawan kita memang cukup kuat. Tapi untuk form latihan menyerang masih ada di angka 10 juga, jadi cukup jauh untuk bisa kita tingkatkan ke angka 14. Nah, pada sesi latihan yang kedua, berhubung sekarang bonus ketajaman semua pemain juga udah maksimal, jadi pada sesi latihan yang kedua kita tidak perlu lagi melibatkan pemain inti guys. Jadi pada sesi latihan yang kedua kita bisa fokus untuk melatih pemain cadangan, dan untuk penyerang di sini kita bisa latih minimal 3 pemain atau 3 penyerang, lalu isi full slot di sini menggunakan drill latihan yang biasa aja. Kalau misalkan kalian punya banyak buku strategi menyerang, kalian bisa gunakan biar lebih cepat. Nah, tapi karena saya lagi hemat ya, jadi saya pakai full drill latihan menyerang seperti ini, tapi intensitasnya bisa kita mix. Di sini saya pakai 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Nah, kondisi pemain akan minus 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, sesi latihan dimulai. Kita lihat ya, teman-teman bisa lihat bahwa untuk ningkatin form latihan itu sangat sulit meskipun kita udah gunakan 2 kali bonus latihan ya guys ya. Itu kenapa saya sering bilang ke teman-teman, untuk ningkatin form latihan pastikan disesuaikan dengan buku strategi yang kalian miliki, karena bakal sulit sekali. Sekarang kita bisa lakukan sesi latihan yang ketiga, dan caranya klik seperti ini, lalu kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, sesi latihan yang ketiga dimulai, dan kita bisa lihat sekarang form latihan menyerang udah maksimal di angka 14. Oke, kondisi di angka 10, form latihan menyerang di angka 14. Dan tadi saya udah jelaskan ke teman-teman alasan kenapa saya meningkatkan form latihan menyerang, karena memang form latihan ini sering banget saya gunakan saat pertandingan berlangsung ya guys ya. Nah, sekarang kita bisa fokus untuk melatih atau meningkatkan form latihan bertahan dan juga penguasaan. Nah, sama halnya dengan melatih form latihan menyerang atau ningkatin form latihan menyerang. Untuk meningkatkan form latihan bertahan, jadi pada sesi latihan kali ini saya juga tidak akan melibatkan pemain inti guys. Jadi saya tidak mau pemain inti saya kelelahan ya guys ya. Dan setelah ini kita bakal bahas alasan kenapa saya tidak melatih pemain inti di sesi latihan kedua dan seterusnya. Dan untuk tingkatin form latihan bertahan di sini minimal kita harus melatih 4 pemain guys. Kalau kurang dari itu form latihannya nggak bakal naik. Kemudian untuk drill latihannya sendiri di sini bisa kita mix. Saya akan menggunakan 1 drill latihan dengan intensitas mudah, kemudian 3 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit. Kondisi pemain akan minus 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, sekarang form latihan bertahan udah maksimal di angka 10. Lalu selanjutnya kita bisa fokus tingkatin form latihan penguasaan guys. Dan sama seperti melatih form latihan bertahan, kita akan latih minimal 4 pemain cadangan, 4 gelandang cadangan. Kemudian sama seperti ningkatin form latihan bertahan, kali ini kita bakal gunakan 1 drill latihan dengan intensitas mudah, 3 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas
sulit. Kondisi pemain akan minus 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, sekarang from latihan penguasaan udah maksimal di angka 10, kondisi 10, kemudian bertahan 10 dan menyerang 14. Nah, untuk from latihan sendiri seperti yang kita bahas bisa kalian tingkatkan tergantung lawan yang bakal kalian hadapi. Kalau lawannya sulit baru kita tingkatkan, kalau lawannya nggak terlalu sulit ya menurut saya cukup di angka 12 kali 4 atau 10 kali 4 pun udah bagus. Nah, buat yang nanya, Bang, kenapa pemain inti tidak dilibatkan di sesi latihan kedua dan seterusnya, Bang? Nah, kalau misalkan kita melibatkan semua pemain inti ya di sesi latihan kedua dan seterusnya, otomatis bikin pemain-pemain tersebut kelelahan, guys. Bikin pemain-pemain tersebut kelelahan. Untuk itu pada sesi latihan yang kedua dan seterusnya saya tidak melibatkan pemain inti. Tapi kan kalau misalkan nggak dilatih nanti skillnya nggak naik, Bang. Oke, jadi alasan kenapa saya tidak melibatkan pemain inti dan saya nggak peduli skillnya naik atau enggak, karena memang saya sudah membentuk skill pemain-pemain saya, guys. Jadi saya udah melatih skill pemain-pemain saya secara individu ya guys ya, dan kita udah membentuk atributnya agar tinggi seperti ini, guys. Dan itu alasan kenapa saya tidak melibatkan pemain inti di sesi latihan kedua dan seterusnya. Nah, buat yang nanya, Bang, gimana cara melatihnya agar skill pemain saya bisa seperti itu, Bang? Oke, nanti bakal kita bahas besok aja ya guys ya, soalnya sekarang masih di hari kedua. Jadi saya belum berencana memperkuat tim saya, dan saya biasanya mulai memperkuat tim itu di hari ketiga awal musim, dan kalau sempat besok bakal kita bahas juga. Nah, selanjutnya mari kita bahas gimana cara memulihkan kondisi pemain inti tanpa mengurangi tabungan booster kondisi yang kita miliki. Karena berhubung hari ini ada satu pertandingan lagi yaitu di kompetisi cup, jadi kita harus memastikan kondisi pemain inti kita bugar ya guys ya. Oke, cara memulihkan kondisi pemain itu sangat mudah. Kalian bisa masuk ke menu latihan, lalu klik fisioterapi, kemudian klik tanda plus kali di sini. Selanjutnya kalian bisa klik pulihkan secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Oke guys, sekarang kondisi pemain inti dan juga beberapa pemain cadangan udah bugar tanpa mengurangi tabungan booster kondisi yang saya miliki. Lalu apakah cara ini efektif? Tentu sangat efektif, karena dengan cara ini tim saya tiap musim bisa selalu bersaing memperebutkan trofi. Oke, selain dari sesi latihan ada satu hal lagi yang menurut saya sangat penting, guys. Jadi selain sesi latihan, faktor taktik juga sangat berpengaruh ya guys ya. Untuk formasinya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi yang paling ngaruh itu taktik, guys. Gimana untuk taktiknya sendiri? Pastiin kalian hindari gaya tekanan tinggi ataupun gaya penjagaan jaga satu-satu. Usahakan kalian hindari agar pemain kamu nantinya tidak mudah lelah. Di sini kalian bisa gunakan gaya tekanan rendah dan juga untuk gaya penjagaan zonal. Soalnya kalau misalkan kalian pakai gaya tekanan tinggi, hal ini bisa bikin pemain kalian cepat lelah, guys. Otomatis pas pertandingannya udah berlangsung, baru setengah main aja udah sekarat kondisinya. Begitupun dengan gaya penjagaan man to man ya guys ya, atau jaga satu-satu. Hal ini memang membuat tim kita itu lebih agresif, tapi ya resikonya pemain kita bakal cepat lelah. Usahakan untuk taktiknya pakai gaya tekanan rendah, kemudian untuk gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan untuk jebakan offset terserah mau pakai nyala juga nggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu caranya, guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih cara melatihnya? Kira-kira sama nggak? Kalau misalkan beda, coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kira-kira sesi latihannya seperti apa? Drill latihan apa yang kalian gunakan? Dan buku strategi seperti apa yang kalian pakai? Coba tinggalkan komentar di bawah video ini, guys. Siapa tahu komentar teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Dan makasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak belibet. Makasih juga buat membership Enter Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.